Shalom anak-anak, sampai bertemu kembali. Selamat berjumpa dalam ibadah kita di hari Jumat ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, sama seperti misi yang ada pada hari ini hadir untuk kalian. Anak-anak, hari ini kita akan sama-sama beribadah. Kita akan sama-sama memuji memuliakan Tuhan. Karena itu, mari anak-anak kita siapkan hati kita sembah Dia dengan penuh kesungguhan. Kita akan nyanyikan lagu pujian kita yang pertama yang berkata bagaikan tanah kering. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Tempat ini mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Tempat ini mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Kita berdoa anak-anak. Bapa yang baik, kami berterima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan kepada kami sehingga kami boleh beribadah bersama-sama meskipun masih dalam secara virtual.
Bapa yang baik, untuk semua keberadaan ibadah kami di pagi hari ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau berkati kami sebagai anak-anak yang ada di rumah, Engkau berkati kami sebagai miss dan mister yang ada di sekolah, dan Engkau berkati semua kami Tuhan, baik dari awal, pertengahan hingga selesainya ibadah kami pada hari ini. Namun sebelumnya itu Tuhan, kami mau Tuhan mengaku untuk setiap dosa dan kesalahan kami, Tuhan ampuni kami agar kami layak dan kami boleh datang dengan penuh sukacita dan damai sejahtera untuk memuji memuliakan akan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke anak-anak, kita sudah menyanyikan lagu pujian kita yang pertama. Kita masih harus semangat memuji Tuhan. Kita akan nyanyikan satu pujian yang berkata bertemu dalam kasih-Nya. Kalau boleh anak-anak berdiri, kita sambil tepuk tangan. Bertemu dalam kasih-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Iya anak-anak, kita akan lanjut kepada pujian kita selanjutnya. Kita akan nyanyikan pujian Hanya Dekat Allahku, Rasa Tenang Hatiku. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Kekuatan baru
kita akan siap untuk mendengarkan firman kebenaran Tuhan. Firman kebenaran Tuhan pada pagi hari ini akan dibawakan oleh Miss Adriana. Namun sebelumnya kita nyanyikan satu pujian yang berkata, "Firman-Mu pelita bagi kakiku dan sebagai suluh pada jalanku." Firman-Mu pelita bagi kakiku dan sebagai suluh pada jalanku. Firman Tuhan, firman Tuhan menerangi jalanku. Firman Tuhan, firman Tuhan pelita hidupku. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan sebagai suluh pada jalanku. Firman Tuhan, firman Tuhan menerangi jalanku. Firman Tuhan, firman Tuhan pelita hidupku. Kepada Miss Ana dipersilakan. Shalom. Ya, mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan di saat ini. Kita minta tuntunan Roh Kudus. Berdoa mulai. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami sudah siapkan hati kami untuk menerima firman-Mu. Kami mohon urapi kami ya Tuhan, Miss yang akan memberitakan firman ini, biarlah Roh Kudus menolong untuk memampukan Miss dalam memberitakan firman ini, biar setiap anak-anak yang mendengar dapat menerima firman ini dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus, amin. Ya anak-anak, renungan kita pada saat ini terdapat dalam Injil Matius. Ya, anak-anak bisa membuka firman Tuhan dalam Injil Matius pasal 13, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-23. Ya, untuk kita merenungkan firman Tuhan saat ini, Miss harap kalian menyiapkan Alkitab kalian untuk dapat kita membuka dan membacanya bersama-sama. Miss akan membaca untuk kita sekalian. Matius pasal 13 ayat 1 sampai 23. Perumpamaan tentang seorang penabur. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis.
Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan?" Jawab Yesus, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup. Supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat, dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghempit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikian bacaan firman Tuhan kita. Mari kita simak bersama-sama dalam bacaan ini tentang perumpamaan seorang penabur. Perlu kita ketahui bersama anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus, apa arti dari perumpamaan? Perumpamaan merupakan perbandingan keadaan manusia dengan sesuatu yang ada di alam sekitarnya. Nah, mengapa Yesus menggunakan perumpamaan dalam memberikan pengajaran tentang hal kerajaan sorga? Untuk saat itu tidak semua orang dapat mengerti hal yang sama, sehingga Yesus menggunakan perumpamaan yang sederhana, yang mudah dimengerti. Dalam Matius 13 ayat 1 sampai 23,
memberikan gambaran bahwa pemberitaan firman Tuhan tentang kerajaan sorga mendapat respon yang berbeda. Ada 4 hal yang perlu diketahui dalam perumpamaan. Pertama, tentang penabur. Penabur adalah yang memberitakan firman Tuhan, yang menyiapkan benih untuk siap ditabur. Yang kedua, benih yang adalah sebagai firman Tuhan. Yang ketiga, tanah yang merupakan tempat benih jatuh untuk bertumbuh. Atau tanah juga diumpamakan sebagai hati kita manusia. Dan yang keempat, hasil. Ada yang berbuah baik dan ada yang tidak berbuah. Mengapa ada perbedaan dari hasil? Apakah ada perbedaan dalam penabur, ataukah benih, ataukah tanah? Mari kita melihat firman Tuhan ini mengajarkan kita saat ini untuk dapat merespon setiap pemberitaan firman dengan baik. Perumpamaan benih yang ditabur dapat dilihat dalam firman ini. Terdapat 4 jenis tanah yang memberikan gambaran hati kita. Pada ayat yang keempat, dapat kita lihat dalam Alkitab, pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Artinya, hati kita yang tidak siap, keras menolak firman Tuhan, tidak mau menerima pembaruan, sehingga iblis yang menguasai hati kita membuat iman kita tidak dapat bertumbuh. Pada ayat yang kelima, bisa dilihat dalam Alkitab, sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Artinya hati yang dangkal, tidak mendalami firman Tuhan. Di awal sangat antusias dalam menerima firman tersebut, tetapi ketika dihadapkan dalam tantangan atau masalah, tidak berani mengambil suatu tindakan yang baik, cepat putus asa dan terpengaruh dengan tawaran-tawaran duniawi. Pada ayat yang ke-7, sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Artinya, hati yang penuh kekhawatiran dengan perkara-perkara duniawi, karena kesibukan kita akan kebutuhan jasmani lebih dominan, sehingga melupakan kebutuhan rohani. Keinginan duniawi menguasai hati kita, membuat kita hidup serakah, sehingga kita tidak ada hasil yang baik, membuahkan buah-buah roh yang dapat kita lihat seperti di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Karena keinginan duniawi menguasai hati kita, sehingga tidak ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, dan kelemah lembutan, serta penguasaan diri. Selanjutnya, kita lihat pada ayat yang ke-8, dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Yang artinya, hati yang lembut, siap menerima pembaruan, mengerti, mendengar, dan menyambut firman Tuhan dengan baik. Karena kesiapan hati, mau menerima dan melakukan kehendak Tuhan, sehingga menghasilkan buah-buah roh yang menjadikan hidup kita
siap menghadapi tantangan dan berpegang teguh pada firman Tuhan. Anak-anak sekalian, suatu perubahan positif dapat terjadi jika kita mau membuka diri, menerima firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan melakukannya seperti dikatakan dalam ayat 9, siapa bertelinga hendaklah mendengar. Supaya kita menghasilkan buah yang baik, bisa menjadi berkat bagi orang lain. Anak-anak, pilihan ada pada kita. Maukah kita menjadi tanah yang baik, siap diproses, berani hadapi tantangan dengan iman yang teguh dalam Tuhan, dan terus dibaharui oleh Roh Kudus sehingga menghasilkan buah-buah roh. Mari kita mengaminkan renungan kita saat ini dengan menyanyikan lagu Berikanku Hati Seperti Hatimu. Seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang Tuhan yang di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Baik anak-anak, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pemberitaan firman yang telah kami lalui. Biarlah Roh Kudus memampukan kita untuk mengerti firman ini. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Demikianlah firman kebenaran Tuhan yang telah disampaikan oleh Miss Adriana. Sekarang kita akan masuk dalam penutup ibadah kita, anak-anak. Namun sebelumnya kita akan menyanyikan pujian Tuhan adalah Gembalaku. Tuhan adalah gembalaku,
sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Dia membimbingku ke air yang tenang, Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, dan aku pun akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Doa penutup akan dipimpin oleh Miss Ana, dipersilakan. Baik anak-anak, mari kita mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Kita tutup di dalam doa. Miss akan doa untuk kita sekalian. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk semua yang telah kami lakukan dalam ibadah ini dari awal sampai akhir. Kiranya boleh terjadi di dalam kehendak-Mu. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman dan juga terima kasih untuk penyertaan Tuhan bagi kami semua, khusus bagi anak-anak yang mengikuti ibadah ini dari rumah dan juga bagi kami yang ada di sekolah di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, biar kami boleh merasa sukacita, kami boleh diberkati di dalam kegiatan kami dalam ibadah ini ya Tuhan. Tuhan, kami mohon berkat-Mu, berkati kegiatan pembelajaran selanjutnya yang akan dilalui oleh anak-anak sekalian. Kiranya Tuhan mau berkati, berikan hikmat pengetahuan bagi anak-anak. Biar yang lemah dalam menerima pelajaran boleh dimampukan sehingga mereka boleh menjadi anak-anak yang baik. Bagi yang malas, Tuhan berikan kerajinan. Yang sakit, Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, sehingga kami semua dalam kesehatan yang baik, kami selalu aktif dalam pembelajaran secara online. Tuhan berkati keluarga dari setiap anak-anak didik kami, sehingga semuanya terlindungi dengan kesehatan, kekuatan yang berasal daripada Engkau saja. Berkati juga kami, para pengajar di sekolah, Miss dan Mister, berkati kami, lindungi kami dengan kesehatan yang berasal daripada Engkau ya Tuhan. Biarlah kami semua dalam keadaan sehat selama proses pembelajaran online. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami mengucap syukur dan kami persembahkan hidup kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Sekian ibadah hari Jumat kita pada hari ini anak-anak. Tuhan Yesus memberkati, jaga selalu kesehatan, salam sehat untuk kita semua. Amin.